kita tuh sendiri, cuma temannya banyak. Ya kan? Misalkan ini, kita hidup satu rumah, ya kan? Punya nasib berbeda-beda. Ya. Apa enak wong ayo untuk rezeki bareng-bareng kan gak mikir. Anak wong jenenge wong mati kencan ana. Iya. Pasti kan sendiri-sendiri. Ya kan. Menungso wilang iki berdoa iso ana ing ngasane Gusti. Ya. Jadi kita juga diberikan hak untuk berusaha. Lalu siapa yang berikan? Jangan dalam arti berserah berpasrah itu dalam arti kita tidak melakukan apa-apa. Kita juga melakukan apa-apa dalam arti apapun yang akan terjadi kita serahkan pada Sang Maha kita. Ya kan? Bahwa tujuannya apa hidup ini sebenarnya? Itu pengabdian. Pengabdian pada siapa? Ya pada Sang Maha kita. Kan itu tujuan yang sebenarnya salah hakiki. Ya kan? Kalau masalah sebenarnya masalah kehidupan itu kan apa ya, dibilang sampingan atau apa ya, jadi patut pilih untuk bertahan hidup sebenarnya, kayak kita makan ya, bekerja itu hanya untuk sampingan hidup, jadi sampingan dari kehidupan ini biar kita bisa bertahan hidup. Tapi yang terjadi antara murka, hasrat dan keinginan nafsu dunia merasa lelah. Sekarang yang menjadi faktor utama kehancuran dunia apa? Rasa. Seharusnya karsa itu digunakan untuk mencukupi kehidupan kita, biar kita tidak kelaparan, butuh makan, karena kita punya raga, ya kan? Kalau di kehidupan, makanya raga itu sifatnya tidak abadi, sifatnya yang materi itu kan tidak abadi. Kalau yang non materi sifatnya abadi. Yang non materi nggak usah makan aja nggak lapar, ya kan? Kita butuh energi. Karena terbentuk dari 4 unsur alam. Jadi ya makanya namanya nasib, jodoh, ya kita berusaha dalam arti berserah itu, entah apapun yang terjadi, apapun yang keterima banyak ataupun sedikit ya kita terima. Karena apa? Ya namanya kehidupan itu menghindari sifat sambat, nelongson, ngerasuloh. Nah itu ya, akhirnya apa? Rasa bersyukur kita nggak ada. Ya itu seperti yang saya bilang, ujian hidup itu ada 2, cobaan dan godaan ya. Kalau dikain cobaan Rasulullah sambat, akhir ujung-ujungnya nggak bersyukur kan ya. Kalau diberikan godaan, dikai rezeki 50.000 kurang, kayak 100.000, dikai turah 100.000 kurang meneh, dikai turah 200.000 kurang meneh. Ya begitulah manusia. Akhirnya apa? Lari dari hakikat pengabdian kita. Kenapa kita dihidupkan di sini ini? Ya, gitu. Jadi keimangan kurang. Kalau kita bisa menyadari ketika kita minum air, wah rasanya air itu enak sekali. Ini dari mana? Dari alam. Ya, kita menghirup udara itu dari alam. Ya. Kita mandi. Kalau mandi itu kita juga harus merasakan airnya ketika berguyur itu mengandung energi. Kalau kita menyadari itu pengaruh. Jangan asal mandi biur itu. Ketika kita mandi kita rasakan air itu telah mencuri tubuh kita. Itu akan menambahkan energi. Jadi pikiran kita yang terkonek dengan energi air ini yang mengguyuri tubuh kita, akhirnya bagiannya energi itu bagian dari spirit. Ya.
perkara mandi lho. Ya. Ngombe iki dirasake iki ngombe banyu. Nah, itu. Lah wong Jawa iki ngono kuwi. Ya. Makane wong Jawa nek ngarani rasa pangrasa. Aku ngrasake kopi. Rasane kopi ora dirasake nikmat, lan nikmat. Iki padha banyu. Nah, kadang-kadang manusia itu sudah diberikan air, diberikan makan dari hasil bumi, diberikan udara, itu pun masih kurang. Coba nih sama sang pencipta itu dari 4 unsur itu dihilangi satu aja, kira-kira kita bisa hidup enggak? Ya. Lalu kan alam itu alam itu umpama bisa berbicara. Ibaratnya ini aku menyampaikan bahasa alam. Podo ndang sadar, podo ndang elingno. Mumpung kebacut. Karena apa? Keadaan alam, bahasa alam yang ya, manusia anaknya dulu seneng ya, tapi nanti akan jadi suatu penyesalan kalau kita nggak segera membangkitkan diri kita untuk mencapai tingkat kesadaran diri kita. Sepele, kita minum air itu bagian tingkat kesadaran diri, kita menghirup air itu bagian tingkat kesadaran diri, mandi pun kita dengan air kita rasakan ya, sepele loh. Dan itu hal yang sering dilalaikan oleh manusia, babakan adus mandi. Iya kan? Apa pernah adus? Pokoknya biu-biu kita nggak merasakan. Kita kok bisa menjadi bersih ini karena air. Coba nek tanya. Nah gitu. Nah, karena apa? Ketika kita bisa dekat dengan alam, sebenarnya kita akan memiliki diri kita suatu cara untuk penyempurnaan diri. Manakala kita tidak bisa menyadari keberadaan alam itu sendiri, merasakan apa yang kita rasakan untuk alam, malah mungkin kita bisa dekat dengan alam. Ngomong kosong. Kalau kita bisa mengatakan dekat dengan alam, tapi setiap alam dari bagian unsur alam hadir di dalam diri kita, kita tidak pernah merasakan. Ya. Kan hal sepele itu, hal sepele yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kadang mau saya makan aja telap, ya tuh rakelingan tiap iki mangan karo apa kan, iki kok ngendi kan, mikire duit kan gitu orang sekarang, gitu. Sing di barate iki patut sing diminta apa iki saged-sagedan ngono lho. Iya kan? Nah, kadang-kadang manusia itu kehilangan itu. Ngomong alamnya, ngomong ini. Kalau kita sudah menyatu dengan alam, kita merasakan apa yang alam rasakan. Hukum juga balik itu. Enggak, ketika kita dekat dengan alam, beratnya pahit dan sakitnya alam, kita juga ikut merasakan. Alam ini berbicara apa? Kita juga ingin berbicara seperti apa yang harusnya alam bicarakan. Cuman kan alam berbicaranya dengan bahasa kejadian dan kisah kan. Nah cuman kadang-kadang itu lah kok dikei banyu kelingnya, dikasih ujian bencana orang nggak inget kok gitu loh. Kan sepele. Iya kan? Kita minum dengan air, mandi dengan air aja nggak kita sadari, apalagi bencana. Nah, kita kembali ke tema awal tentang kehidupan. Kadang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang dekat dengan bahwa terus pasrah harus kosong. Nah, bagaimana Mas menyikapi dengan sikap tersebut? Hidup ini berproses, ya. Ibaratnya gini, main proses dan produce proses kan gitu loh. Jadi ya itu tadi saya seperti bilang, manusia
berhak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya. Dan tergantung apa yang kita berikan, alam itu akan memberikan apa yang kita berikan. Saya ulangi lagi ya, alam akan memberikan apa yang telah kita berikan pada alam. Dan si ALD yang kita berikan apa? Kasih sayang. Nah, ini kasih semuanya, ya kan? Kita menyadari keberadaan alam ketika kita mandi. Karena apa? Punya rasa kasih dengan air. Karena air itu pun juga mengasihi kita. Keluar dari perut bumi melalui sumber air, ya kan? Diulangi banyak ada tekan bisa lemah. Gampang kan? Ya, kita tinggal menancapkan. Zaman sekarang kita tinggal menancapkan tabung aja udah keluar air. Tuhan itu agak maha murah. Kurang ngopo. Ning yang diberi itu tidak enak. Apa kelingan? Kita bikin sumur nih. Ya. Apakah pernah kita mengagungkan kuasa Tuhan? Itu luar biasa. Ya. Kuwi wae lali kan. Menungso iki dunung lali luput nang apes. Ya kan. Nah, kalau nggak lupa luput, kalau enggak ya apes, itu menungso. Makanya fungsinya kita mengingatkan tingkat kesadaran diri kita dan kita mawas diri. Ya, fungsinya mawas diri kan gitu. Mawas diri itu ibaratnya itu kita merasakan atau merumangsani muncul keberadaan alam itu sendiri. Jadi kan manusia sekarang itu inginnya instan, nggak mau berproses. Nah, karena apa? Berprosesnya hanya dilarikan atau diarahkan pada hal yang sifatnya keduniaan. Ya. Tapi untuk hal yang sifatnya pada ketuhanan, kayaknya itu sesuatu hal yang aneh buat orang sekarang untuk mengenal Tuhan. Kan lucu kan? Sama aja kan kita sudah melupakan asal usul kita. Ya. Kalau kita berbicara tentang penyatuan dengan alam, manusia jika mau hidupnya selamat